Dengan disahkannya Undang-Undang P3 ini, maka memungkinkan kembali dibahasnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal jelas bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ditolak oleh Partai Buruh dan 4 konfederasi serikat buruh, 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional, serta Serikat Petani Indonesia adalah memenuhi syarat yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan DPR hanya sekedar merevisi Undang-Undang P3. Dan revisi Undang-Undang P3 ini bagi Partai Buruh adalah akal-akalan hukum, bukan kebutuhan hukum, yaitu akal-akalan sekedar memasukkan Omnibus Law sebagai sebuah metode yang dibenarkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan karena kebutuhan. Dengan harapan kalau Omnibus Law sudah dimasukkan dalam revisi Undang-Undang P3 tersebut, maka akan dilanjutkan pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini akal-akalan hukum. Itu alasan pertama mengapa Partai Buruh dan Serikat Buruh menolak revisi Undang-Undang P3. Hanya akal-akalan hukum. Pada hari ini kita Partai Buruh bersama elemen Serikat Buruh, ada 4 konfederasi besar Serikat Buruh, ada ORI, ada KSPI, ada KSBSI, ada KPBI, ada juga Serikat Petani Indonesia SPI, dan 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional menyikapi dengan telah disahkannya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau kita kenal dengan Undang-Undang P3 yang direvisi sudah menjadi sah sebuah undang-undang dalam sidang paripurna DPR yang lalu. Dengan disahkannya Undang-Undang P3 ini, maka memungkinkan kembali dibahasnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal jelas bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ditolak oleh Partai Buruh dan 4 konfederasi serikat buruh, 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional, serta Serikat Petani Indonesia adalah memenuhi syarat yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan DPR hanya sekedar merevisi Undang-Undang P3. Itu yang ditolak oleh Partai Buruh dan elemen Gerakan Serikat Buruh. Dan revisi Undang-Undang P3 ini bagi Partai Buruh adalah akal-akalan hukum, bukan kebutuhan hukum, yaitu akal-akalan sekedar memasukkan Omnibus Law sebagai sebuah metode yang dibenarkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan karena kebutuhan. Dengan harapan kalau Omnibus Law sudah dimasukkan dalam revisi Undang-Undang P3 tersebut, maka akan dilanjutkan pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini akal-akalan hukum. Itu alasan pertama mengapa Partai Buruh dan Serikat Buruh menolak revisi Undang-Undang P3. Hanya akal-akalan hukum. Yang pertama. Yang kedua, dalam kajian Partai Buruh dan elemen Gerakan Serikat Buruh, ditemukan bahwa
tidak dibutuhkan lagi partisipasi publik di dalam pembentukan sebuah perundang-undangan. Cukup sebuah rancangan undang-undang yang akan dibahas di paripurna DPR, sebelumnya disosialisasikan ke kampus-kampus, maka kampus-kampus dianggap sudah mewakili partisipasi publik. Kampus-kampus universitas. Ini berbahaya sekali. Undang-undang itu bukan milik cendekiawan dan akademisi. Undang-undang itu adalah milik rakyat. Karena dia akan berimplikasi sebuah undang-undang itu kepada rakyat. Khususnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu alasan kedua, mengapa Partai Buruh dan Serikat Buruh serta Serikat Petani menolak Undang-Undang P3 yang direvisi. Hal lain yang menjadi sorotan Partai Buruh adalah alasan yang ketiga. Dalam waktu 2 kali 7 hari, di dalam revisi Undang-Undang P3 dijelaskan, sebuah produk undang-undang yang sudah diparipurnakan, dalam waktu 2 kali 7 hari tersebut bisa dirubah-rubah. Ini berbahaya sekali, karena akan menimbulkan ketidakpastian. Nah, lebih detail dari 3 alasan mengapa Partai Buruh bersama Serikat Buruh, 4 konfederasi Serikat Buruh, 60 federasi Serikat Buruh tingkat nasional menolak revisi Undang-Undang P3 tersebut. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Bang Said.